yang dilakukan di Singapura. Ya, Jadi peningkatan literasi, pembelajaran literasi itu dimulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan kurikulumnya itu berbasis pada bacaan, cerita oleh guru. Jadi hari the students itu hanya mendengarkan saja atau gurunya baca, mereka juga sambil baca? How is it, Pak? tidak. Jadi yang dipakai adalah buku yang besar sekali. Terus anak-anak duduk di depan begitu, gurunya kemudian membaca bersama dengan siswanya. Istilahnya adalah bukan reading to, tapi reading with, membaca yang melibatkan anak-anak itu untuk berpikir bersama, untuk mengapresiasi cerita itu bersama, untuk berprediksi ria bersama, untuk mempertanyakan isi dari bacaan itu secara bersama. Ini yang saya sebut sebagai literasi awal. Ya, anak-anak ini diasumsikan belum bisa membaca mandiri. Jadi literasi awal itu berupa kita sebetulnya yang memberikan kesempatan, memberikan contoh. Ini loh, membaca yang enak itu seperti ini. Ini loh, kisahnya seperti ini. Kita baca bersama, anak-anak mendengarkan, dan after a while mereka mulai punya basic foundation mengenai membaca itu seperti itu, begitu. Schedule-nya seberapa rutin, Pak, untuk kelas 1 atau kelas? Every day? Ya. Tadi Bapak sempat mention itu 10 minutes, is that enough atau bagaimana, Pak? Is that minimum time atau gimana? 1 jam pelajaran itu bisa 40 menit ya, 30 sampai 40 menit. Ya. Jadi satu bacaan itu diselesaikan dalam waktu 1 jam pelajaran. Yang utama adalah membacanya, membaca, menikmati cerita itu along the way, dan sambil bercerita, sambil menikmati bacaan itu ada beberapa unsur bahasa yang dibicarakan. Lihat di spellingnya ini agak aneh di spellingnya ini. Kalau lihat ini kata ini kok dipakai untuk bidang untuk menggambarkan orang seperti itu. Tapi yang awalnya adalah membangun cerita. Kenapa mungkin kalau ibu bertanya, kok cerita itu apa sih hebatnya? Cerita itu cara yang sangat mudah untuk diterima oleh anak-anak. It's very easy for students to follow a story. Kalau kita memberi pelajaran dengan menjelaskan misalnya, anak-anak kalau membaca itu harus begini, begitu, dan sebagainya, mereka nggak ngerti. But if you describe the process using a story, I think they will understand. Bahkan ada yang mengatakan bahwa our brains itu, otak kita itu sudah diprogram untuk bercerita, untuk memahami, menikmati cerita. Di sini